Selamat datang di panggung podcast Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara dan bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jomblo, selamat malam minggu. Hai Sobat Jomblo, selamat malam minggu juga. Hai Sobat Jomblo, sehat-sehat ya. Selamat malam minggu untuk semua Sobat Jomblo dimanapun kalian berada. Semoga malam minggu kalian kembali berwarna dengan hadirnya kami bertiga, para pengisi Jomblowati Podcast yang setiap minggunya selalu setia untuk hadir dan menemani malam minggu kalian untuk tentunya membahas topik-topik yang menarik, cerita-cerita hangat, dan bertukar pendapat dan cerita untuk menghangatkan malam minggu yang sendu dan kelabu para Sobat Jomblo dimanapun kalian semua. Menghangatkan hati yang beku ya. Menghangatkan hati yang beku. Belum dijual kan? Belum, alhamdulillah masih butuh. Alhamdulillah. Sekali dibikin sop. Jangan dong. Bentar nih, mana ada sop hati? Sambel hati. Oh, ada ya sih. kali. Sambal Ada sambal goreng. ya, Mak. Aduh. Oke, tapi sebelum kita mulai membahas topik yang menarik nih, gue mau menyapa para Jomblowati kece gue nih yang di ujung sana. Dari Nona Mai dulu deh. Nona Mai apa kabar? Alhamdulillah, baik Bam. Alhamdulillah baik. Ya udah ketemu. Aduh, Pertanyaannya boleh diganti kasih template minggu depan. Iya. Ya kan kemarin hati, sekarang Oke, jodoh. baik-baik. Kan Baik-baik. beda. minggu depannya calon, sama aja dong Bam. Hmm. Ya anggap saja sudah, tapi belum kelihatan gitu. Oh iya benar. Belum mendekat ya. Masih samar-samar. Udah lahir gitu ya, udah lahir, cuman belum bertemu. Aduh. Lo sendiri gimana Bam? Oke. Sudah dipertemukan? Alhamdulillah dipertemukan. Ya, kok nggak mau jawab ya? Alhamdulillah bisa di skip aja nggak pertanyaannya. Aduh, curang emang. Nggak apa-apa kan nih gue yang lihat jadi gue cut. Baik. Ujian ini. Sebahagia lo aja dah. Oke. Iya baik. Bergeser ke Nyo. Awas lu panggil gua Nyonya lagi ya. Ya, Nona JJ, gimana Hai, kabar Bang. di Depok? Alhamdulillah baik, sehat, damai, aman, sentosa. Kerjaan lancar. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Lu gimana Bam? Bulan Alhamdulillah ya Masih gini aja lah hidup gue WFH mah. ya? Alhamdulillah masih belum tahu sampai kapan. WFO kali, orang-orang sampai ada WFO lu. Ngapain WFO jadi macet kan Jakarta, mending gue di rumah kerja dengan pacar. Iya, Mbak. Tuh. Jadi bulan depan Jadi nikah. dong, doain ya. Kalau nggak kesiangan. Alhamdulillah. Kita berangkat sekolah kesiangan. Kata jalan-jalan. Ya doain kalau nggak kesiangan jadi. Kalau kesiangan yang mundur lagi kali. Minggu depannya lagi gitu ya. Ini jawabannya anti mainstream Iya. nih bener. Gue mah simpel. Anaknya. Nggak Iya, repot ya. Baik. Oke. Asal Iya. jadi ya mah gampang. Tuh. Oke, jadi malam minggu ini kita mau bahas apa nih ceritanya nih? Udah punya ide nggak kira-kira? Apa yo? Mas jangan bahas jodoh. Bosen. Iya. Gue udah. Kayaknya yang denger juga kayaknya udah pada bosan. Ini pasti jawabannya nggak ada ngeluh-ngeluh. Iya. Isinya cuma Gak ada sambat cerita juga. aja. Ya. Mungkin gue coba mulai podcast malam minggu ini dengan pertanyaan, gimana sih tipe kalian dalam menghabiskan duit kalian dalam mendistribusikan uang gaji bulanan atau pendapatan kalian untuk kehidupan sehari-hari, baik itu hobi, makanan, kebutuhan pokok dan lain-lain deh. Gue mau mulai dari situ. Ya, siapa yang mau jawab duluan? Do Main it.
Sekarang kita bahas sesuatu yang sangat dibutuhkan lebih dari cinta. Wadidah. Ya benar. Oh, bener sih, bener. Ya, siapa yang mau jawab coba? Mai. Dari gue ya, mendistribusikan duit ya. Kalau gue sih ya tergantung besar pendapatan dulu sih. Dan biasanya gue pokoknya udah menerapkan dari awal tuh jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Oh iya benar. Nanti Karena kita ntar- terpuruk guys. Ya betul. Nanti ketimbun sama utang. Iya benar. Gitu. Jadi untuk mendistribusikan sih gue sih ya biasanya gue coba untuk ngebagi di awal sih semuanya gitu kan. Jadi kalau misalkan gue gajian tanggal sekian, misal taruh lah gue gajian misalnya tanggal 1, jadi tanggal 1 itu gue tipenya kalau gue tuh ngambil dulu semua gitu dari ATM, baru Tarik nanti tunai. gue distribusikan. Ya, gue tarik tunai dulu semua. Habis itu gue baru pisah-pisahin yang tunai dulu. Biasanya gue tuh punya satu dompet yang itu tuh dompet bukan dompet sih, kayak map tapi bentuknya kayak dompet persegi panjang gitu. Dan itu bisa ada part-partnya gitu. Biasanya gue taruh itu untuk yang cash kayak misalkan bensin, terus jajan-jajan yang ya seminggu gitu-gitu. Nah, terus baru sisanya gue distribusikan lagi untuk yang rekening lain. Ke JJ, ke BAMS gitu ya. Sini. Iya ampun. Iya dengan senang hati gue nampungnya. Kalian nampung gue ya, nggak mau ngasih tampungan. Nanti bocor kalau gue tampungin kalian. Gitu. Jadi ya itu sih baru nanti gue taruh di rekening-rekening tertentu. Karena gue memisahkan untuk rekening mana yang rekening tabungan, mana yang rekening dipakai buat daily gitu. Buat Agak ribet ya. Kenapa Nanti nggak kalau lo ambil kamu- sejumlah uang tunai aja gitu dibanding lu ngambil semua terus Nanti lu masukin lagi. Nggak, gue bingung kalau kayak gitu. Kenapa? Tapi Gua itu ngebaginya start bingung. tunai lagi. Kan ibaratnya kayak lu ngitung aja di kertas gitu loh. Bisa Iya. gaji lu hitung, baru lu tarik deh. Ya kan kalau gue ya setor tunai lagi karena kan gue dapat gajinya itu rekeningnya rekening dari bank khusus bank daerah ya. Dan gue nggak pakai itu. Jadi emang gue harus tarik tunain semua dulu. Kalau gue transfer kan lumayan 6.500-nya 6.500. buat dapat boba. Baru lu setor tunainya ke masing-masing bank gitu, lu datang ke bank A, bank B, bank C, lu masukin duitnya. Enggak sih, biasanya gue kalau udah kayak gitu, gue masukinnya paling ke satu rekening aja yang emang buat daily, yang satunya kan bisa ditransfer juga karena kebetulan gue pakai rekening yang satu bank yang sama. Oh, araso. itu sih, itu paling itu Lalu langkah gimana? pertama. Kalau gua gaji gua itu kan nggak bulanan, jadi gaji gua itu per hari. Lu kerja sehari gaji lu dapat, kalau lu nggak kerja lu nggak dapat gitu doang. Sesimpel itu. Jadi Kalau kalau gajinya habis hari gimana? Dikasihnya itu nggak per hari kan? per hari Oh iya, wow. Iya. Gue pikir tetap dikumpulin di bulan di lamsam. enggak. Oh, baru Tapi tahu gua. kalau batch yang ini kan agak sepi, jadi sekali seminggu. Jadi maksudnya langsung sekali ya, maksudnya sekali transfernya lumayan banyak lah. Kalau per hari kan dikit banget kan, karena ngajarnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan, jadi gue pakainya yang batch biasa ya. Kalau gue per hari itu, jadi kalau si Mike kan tarik tunai dulu, abis itu baru nanti disebar-sebar. Kalau gue karena dia per hari, jadi gue udah bisa plot per awal bulannya tuh per hari aja gitu. Misalkan nih, gue butuh misalkan uang kosan segini, terus habis itu uang ini segini. Jadi di plot di awal minggu pertama itu gaji gue satu minggu pertama itu untuk itu semua. Jadi gaji hari ini gue langsung bayar ini, gaji hari ini langsung bayar ini. Jadi bener-bener tuh bisa kadang satu hari itu kayak gue misalkan nih kosan gue anggaplah misalkan 1 juta gitu. Terus gaji gue hari itu misalkan kayak cuma 800.000 kan kurang 200.000 ya. Gue akan kumpulin dulu 2 hari gitu. 2 hari gue kumpulin, gue bayar langsung kosan gue, nanti sisanya buat makan atau misalkan sisanya nanti buat bayar yang lain. Jadi kadang tuh bisa gaji gue 1 hari itu blast buat bayar itu dulu. Jadi bener nggak ada sama sekali buat hidup. Jadi kayak hidupnya tuh cicil dari uang-uang sebelumnya gitu. Oh, kirain gue lu makannya ditunda besok gitu aja. Kurus dong gue.
Ngutang dulu Jadi gitu gue mungkin tuh, gimana? ya ampun sedih banget. Jadi gue tuh mau mengalokasikan sebelum masuk awal bulan, 1 minggu terakhir di bulan sebelumnya itu untuk mengalokasikan hidup gue 1 minggu di awal bulannya depan. Nanti gaji gue di awal minggu itu buat alokasiin semua pembayaran gue di awal, semua pembayaran pokok di awal bulan. Nah sisanya Agak jelimet ya. iya, kalau gue tuh kayak gitu. Jadi kalau gue malah lebih enak. Jadi ya udah kan gue tinggal bikin, misalkan gue ngitung gaji gue hari ini, cukup untuk bayar ini langsung blast. Jadi beres. Jadi gue nggak akan memikirkan uang, aduh bayar uang kosan bulan depan, nggak akan gue pikirkan di bulan ini. Ya gue pikirin aja di bulan itu kan Di hari itu ya. gaji di hari itu, kayak gitu. Terus nanti sisa-sisa harinya setelah pokok gue selesai, maksudnya pokok itu gue cuman kosan, asuransi sama itu dong kok. Gue pokok yang di awal bulan tuh cuman itu. Terus nanti kalau masalah makan tinggal gue potong per hari. Nah untuk tabungan gue potong per hari. Misal gaji gue misalkan 800.000, 500-nya gue kirim buat tabungan gue, 300-nya buat gue makan gitu. Besoknya misalkan gaji gue 700.000, 500-nya gue kirim, 200-nya buat makan kayak gitu. Kalau misalkan gaji gue, ngajar gue lagi full, asumsikan lah misalkan kita dapetnya berapa gitu kan. Jadi kayak gue genepin, misalkan kayak 1,8 misal, tapi gue gak pernah sisa segitu gaji gue, mohon maaf ini cuma satu guys. 1,8, ya asumsi. Gila aja gaji gue segitu sehari. 1,8, 1,5 gue kirim 300.000. Jadi kayak cuman perintilan kecil doang buat makan gue. Sisanya langsung gue tabungan gue ada di bokap gue. Jadi tabungan gue kirim ke rekening bokap gue. Wow, anak yang berbakti. Iya biar aku nggak ngambil ya kan. Kalau ke bokap kan kayak ada effort gitu loh. Kan gue masuk effort. Iya sungkan kayak anjir, masa gue minta duit ya kan. Walaupun itu duit gue tapi nggak sungkan buat mintanya. Jadi mending gue transfer ke rumah. Itu tips yang bagus tuh kayaknya buat kalau mau nabung. Iya, biar nggak bocor. Lu sendiri gimana, Bam? Langsung check Kalau out Shopee ya? Aduh. Oh, dibongkar di sini. Bang itu pokoknya akhir bulan itu gaji turun ke Shopee dulu tuh. Jangan kan dari sekarang. Baru sisanya buat makan ya. Dari seminggu sebelumnya, dari sekarang nih gue udah ngerangkum. Gue udah check out, gue udah masukin keranjang. Tinggal bayar. Makanya gue udah ngomong-ngomong kan, gue mau beli ini deh tanggal 1 bulan kemarin. Udah gue masukin tuh hari ini beli apa, udah masukin aja dulu keranjang. Nanti tanggal 25 baru check out tuh ya kan. Iya. Pokoknya gaji itu pas dia mau makan bingung. Iya. Tiba-tiba gue share ke kalian 20 notifikasi pembelian. Kayak ada packingannya segini banyak, terus lagi on the way delivery sekian banyak, buset deh mau ngapain coba di Shopee, beli beras apa beli makan. Nah lah, itu kan cuman perintilan lah buat sesuatu yang mahal. Itu kebutuhan primer kok buat gue. Tapi buat gue itu tersier. Bukan sekunder lagi. Dia tersiernya Bams itu beda, tersiernya Bam itu makan. Iya bener, kebalik. Sekarang gue udah gak mau makan, udah gak mau. Aduh, jadi gimana ya asli? Iya, ya mungkin itu efek inilah, masih pembelaan, efek Eva, jadi kayak gue gatel pengen menghias dia yang ada di sekitar gue. Kayak banget lu. Pencitraan. Oke. Normalnya nih ya, normal. Bukan normal deh, plannya. Plannya. Gaji masuk tanggal 25. Check out Shopee. Tetap dia nomor 1. Beneran itu yang pertama dong. Itu yang utama coy. Bangun tidur tuh check out Shopee. Itu 3 bulan terakhir gue lakuin terus sih. Mohon maaf ya, jangan ditiru. Kacau. Jadi mohon para petinggi Shopee silahkan ini di endorse. Di endorse ya. Pelanggan setia nih 1. Pelanggan setia tiap bulan pasti ada. Kan banyak. Suka Shopee udah mirip-mirip kayak JJ tadi, kayak bayar internet, bayar beli pulsa, terus kayak bayar cicilan apa, pokoknya semua tunggakan dilunasin dulu. Sisanya ada kan? Nah, sisanya itu gue bagi-bagi. Masih ada, gue pikir udah nggak ada. Bagi-bagi ya 50.000 lah.
Gitu. 50.000. Ya, siap. Yang penting Jadi, masih ada ya, sisanya. Masih ada lah, alhamdulillah. Jadi nggak nol banget. Jadi sebagian besar, gue sekarang kayak lagi iseng investasi di kayak semacam bibit, bareksa gitu-gitu loh. Kayak Iya, gue ngumpulin juga tuh. dikit-dikit, Iya, dikit gitu ya. Iya, gue dikit-dikit, juga. tapi nyebar aja dulu Iya, gitu. sama. Iya, benar. Gitu. Nah, abis itu sisanya baru gue pisahin. Sekian buat tabungan, sekian buat makan. Nah, jeleknya gue adalah karena gue sudah check out Shopee di depan, sisanya di belakang tuh nggak tetap tuh tiap bulan. Jadi tergantung banyaknya hasil check Shopee out lu lo ya. ya. Iya. Betul. Semakin Jadi banyak semakin berarti sisanya makin gua dikit. Nah, iya, jadi semakin dikit yang gue alokasikan ke makan. Dia mau loh ngepas makannya dia demi Shopee. Check out Shopee-nya keren mas, gila. Ini besoknya ya tuh hari ini Energen, besok Proma, besok apa lagi gitu. Sorry kan mumpung WFH, jadi makanan kan bener. sudah tersedia. Jadi ya makanan tuh tersier, nggak apa-apa nggak makan enak, yang penting ada lauk di dapur. Ya benar-benar suka-suka lo deh. Aduh. Begitu sih. Jadi harus gua akuin WFH gitu. WFH ini sangat menyita Duit keranjang Shopee gua sangat penuh ya. WFH aja yang salah ya kan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal gua Padahal lo mau WFH mau enggak gitu kan. Sama aja kan, Shopee bisa-bisa juga di handphone ya. Maksudnya di tangan gitu, mau lu mau di mana. Ya, gue sih sedang berusaha untuk menekan pengeluaran Shopee gue sih. Semoga nanti begitu kembali ke office sudah kembali normal lagi ya. Doakan teman-teman. Ya, Amin. ketika orang lain itu menekan untuk kayak misalnya dia nongkrong gitu kan, sehari kan seminggu 3 kali nongkrong atau 2 kali nongkrong, bayar misalkan sekali minum atau sekali makan 100.000. Ya itu yang ditekan nggak apa-apa ya. Kalau Bang tuh yang ditekan tuh keranjang Shopee coba. Bila mana perut Gimana install cara gitu. tekannya? Itu kan ada genggaman dimanapun lo berada gitu loh. Ya itu mah faktor hilaf nggak hilaf aja nanti yang akan mempengaruhi. Aduh. Kacau. Jadi yang nggak punya Shopee bisa just tip sama Bambang. Nah ya. Boleh. Bisa jadi dropshipper kok gue. Lumayan poin. Aduh. Oke. Nah, tadi kan kalian udah pada bilang nih, gimana kalian memplot timnya, gimana kalian buat harian, ada yang buat tabungan. Tapi di luar kayak harian dan tabungan, kalian punya budget khusus nggak sih untuk menyisihkan sebagian kayak untuk hobi atau untuk kalian kayak gue kan suka belanja Shopee atau sesuatu yang kalian kayaknya harus selalu ini ada di budgetin tiap bulannya lah, entah itu untuk hedon, untuk nongkrong atau untuk jalan-jalan kayak gitu. Gue enggak. Enggak. Kalau gue punya. Ya udah nih Medu cerita yang punya tuh. Apa? Punya apa nih? Punya bulan, Mai. ya iya kalau gue kan karena memang gaji gue tiap bulan, jadi tuh emang bahkan dari sebelum gue kan sekarang gue sering ngeliat kayak model-model akun-akun finansial gitu kan yang yang bikin stres habis itu. Ya, nah tapi sebelum gue kenal akun-akun itu pun gue juga memang sudah membagi untuk ya pokoknya semenjak gue kerja dapat penghasilan bulanan itu benar-benar gue bagi buat ibaratnya gue bagi 2 dulu, kebutuhan sama tabungan. Nah tabungan itu biasanya gue bagi 2 lagi. Jadi emang tabungan yang benar-benar buat nabung buat ya entah buat masa depan ataupun buat mau beli sesuatu yang besar gitu kan. Atau tabungan yang emang gue pakai buat playing gitu, buat hobi, buat jalan-jalan. Gue nggak bisa jalan-jalan dong, karena ya bener-bener gue nanti mau habis buat yang lain gitu. Ya, bener-bener. Jadi biasanya gue bagi, misalkan taruh gue 30% buat tabungan. Nah dari 30% itu gue bagi lagi jadi 80% sama 20% atau 70% sama 30% lagi buat tabungan sama buat ya itu tadi anggapannya buat lu hedon lah ya, dana buat lu refreshing. Entah buat nonton, entah buat apa gitu. Kalau nggak kepake ya udah gue biarin aja. Alhamdulillah ya sampai dia membujak sendiri. Ya benar. Menggunung. Betul.
Nah kalau lu J, berarti lu nggak ada sama sekali. Berarti kalau lu pengen jalan-jalan ya berarti lu akan ngumpulin dari dana harian lu itu lagi. Kayak ngulang dari awal dulu, tabung dulu. Jadi bukan tipe yang, gue mau jalan tinggal ngambil, tapi gue mau jalan tapi gue harus nabung dulu 5 hari supaya gue bisa dapet. Oh enggak gitu juga sih, maksudnya gini, kalau gue kan jalan-jalan gue udah pasti ke plannya itu cuman di akhir batch. Oh, oke. Kalau yang ad hoc deh, yang ad hoc nggak ada. Jadi kalau gue itu pokoknya impulsif aja gitu, mau misalnya secontoh gini deh. Gue ke mall terus masuk toko baju, pengen beli baju, itu kan sebenarnya termasuk dana hahihi kan, maksudnya dana hedon. Ya udah gitu, gue masuk aja, kalau ada yang gue suka gue beli, kalau nggak ada. Jadi duitnya itu yang gue pakai ya duit harian gue aja udah. Tapi ya nggak banyak karena emang duit harian gue kan emang nggak banyak kan, jadi ya paling ya satu item lah kebawa pulang gitu. Kadang gue pernah masuk di fase kayak gue udah nggak tahu lagi mau beli apa gitu, saking nggak maunya. Saking kayak gue udah masuk ke sini, tapi kayak gue biasanya kalau gue masuk ke store itu bisa jadi 2 pieces gitu loh yang gue bawa pulang. Ada aja pasti yang gue bawa pulang walaupun nggak penting gitu kan. Tapi pernah di masa gue kayak ya udahlah gitu, nggak usah. Kalau misalkan kalau yang kecil-kecil ya, kalau kayak masih di under ya harganya misalkan kayak cuman 200.000 lah, 1.500 gitu, 300.000, 1.500. Lebih apa kalau goreng? Kalau di bawah 300.000 ya gue akan pakai dana harian gue, kayak itu berarti dana makan gue kan. Tapi kalau misalkan untuk yang Gigi kalau makan sehari 300.000 kagak anjir, maksudnya itu dana harian makan untuk beberapa hari ya gue beli untuk itu, jadi ya gue harus kompres makan gue habis itu gitu paling. Kalau jalan-jalan besar nggak ada, gue nggak pernah ngalokasiin per bulannya gitu. Tapi misal nih gue udah tahu akhir batch ini gue pengen kemana gitu, keluar kota, impulsif juga, nanti gue tinggal lihat tiketnya, ya udah gue potong dari dana harian gue gitu aja. Kalau misalkan mau jalan-jalan, ya misal nih bulan depan gue udah libur misal, ya udah nanti gue kumpulin, ya udah kayak ya dikumpulin sih, tapi nggak yang sampai gue harus nabung dulu 5 hari ya baru bisa jalan, habis itu enggak, gue nggak kayak gitu sih, seimpulsif itu aja udah. Paling nanti dipotong, ya kalau misalkan kepotong makan berarti makan gue harus gue irit atau apa yang lain. Yang penting kalau gue sih ya awal bulan itu sih gue yang paling penting. Jadi semua tagihan gue itu sudah harus terpenuhi, sisanya nanti baru tinggal ikut. Oke. Jadi nggak ada tabungan khusus buat jalan-jalan. Tapi setoran khusus setiap minggu minimum itu ada. Karena kalau enggak nanti mak gue bawel, tabungan kamu belum nambah gitu. Sumpah salah teller BCA. Iya, tabungan kamu belum ada nih kayaknya setoran bulan ini, minggu ini lah. Ya bu, sabar. Kayaknya lebih galak Bundo daripada ibu kosan. Iya, ibu kosan gue kalau gue telat sehari 2 hari juga nggak diomelin, gue belum bayar kosan. Mak gue telat sehari 2 hari belum nabung, kena ngomel. Oke, nah tadi kan Gigi udah bilang tuh dia kalau mau jalan-jalan mau beli sesuatu, gue mau nanya seberapa hedon lu, seberapa lu kayak mau mengeluarkan duit untuk sesuatu yang lu suka, entah itu kayak lu menarik sama sesuatu, lu pengen buat beli, seberapa lu harus beli atau lu bisa nahan seberapa kuat gitu deh. Kalau beli gue bisa nahan. Gue sekarang konsepnya gini. Gue harus kayak seminggu deh kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan di dalam gue ke store itu, terus gue kepengen barang itu, ya udah gue pulang dulu. Kalau misalkan itu barang nggak penting-penting amat, misalkan harganya kayak misal ya di atas 200.000 atau di atas 100.000, sebenarnya gue tuh pelit banget orangnya. Jadi kalau misalkan kayak skincare lah, kayak skincare misalkan, di atas harga 100.000 gue mikir belinya. Jadi kayak gue undur. Gue tahan dulu nih sampai seminggu. Kalau seminggu itu barang masih terngiang-ngiang di otak gue, ya udah gue beli. Tapi kalau misalkan nih seminggu terngiang-ngiang tapi kayak cuman ya sekali lah terngiang-ngiang, terus kayak pengen beli deh, terus kayak itu udah nggak gue beli sampai sebulan. Ya sampai nanti beran gue ikhlas untuk mengeluarkan uang lebih dari 100.000 lah intinya gitu. Jadi gue kalau misalkan tipenya, gue pelit banget sama skincare sebenarnya. Jadi kalau misalkan di atas 100.000 tuh menurut gue skincare udah mahal banget. Padahal itu sebenarnya buat gue ya. Tapi gimana dong?
Tapi kalau misalkan Lu nggak tahu aja itu Bams di balik layar senyum aja di pas. kalau si Bams, nyindir gue kata Bams gitu. Untung udah dia mute. Gua mute. Tapi kalau gue emang kayak gitu kalau skincare kayak aduh masa gue beli apa ya? Ya Beli kapan toner, baju, beli sepatu, iya. Kalau baju gue kalau baju tipenya itu sampai beberapa bulan deh, pokoknya beberapa bulan sampai gue masih kepengen. Pokoknya gue sampai sekarang ke store itu ada nih bajunya atau sepatunya. Terus habis itu ya udah gue tahan dulu nih. Nanti bulan depan gue kesana lagi, barangnya masih ada dan gue masih kepengen. Kadang gue masih bisa tahan sampai ke 3 kali. 3 kali gue ke store itu masih ada dan masih pengen baru gue beli. Gila dia kuat. Tapi gitu. Itu kan kalau dekat. Kalau misalnya kayak lu ke tempat yang lu nggak akan kesana lagi dalam waktu dekat gitu loh. Misalnya lu keluar kota, lu ngeliat kayak satu toko yang ini barangnya bagus-bagus dan jarang ada di daerah lu lah. Nah itu gimana? Kan nggak mungkin lu 1 bulan balik lagi ke sana. Iya. Tergantung kalau misalkan gue bawa pulang ribet, gue nggak beli, bodo amat. Sederhana kalau sekali pikiran lu. Iya lah maksud gue. Kalau gue kan jalan-jalan pakai ransel ya, nggak pernah bawa yang gimana-gimana. Terus kalau gue pakai ransel, gue nggak mau pakai jenjengan banyak gitu loh. Misalnya tentengan banyak. Paling tentengan gue itu ya udah gitu. Kadang nih ya kalau gue jalan-jalan, gue rela nggak beli oleh-oleh satu pun karena gue nggak mau pakai tentengan. Iya benar. Jadi kalau misalkan seandainya, kalau misalkan gue pulang ribet ya gue nggak akan beli. Toh kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan lucu banget gitu ya, lucu banget. Terus kayak ya nggak apa-apa deh. Tapi jarang banget gitu deh. Banget. Biasanya kalau gue kepengen ya udah gue tanya aja store-nya bisa online apa enggak. Kalau misalkan gue kepengen lagi tinggal online kan. Kirimin ke sini. Sama aja ujungnya online juga. Tetap ujungnya online. Tapi bisa lupa di situ. Ya, jadi lu butuh beberapa step dulu waktu akhirnya beli. Tapi kalau gue pergi sama satu orang temen gue, dia selalu ngomong gini, udah lu mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli, kata dia gitu. Jadi tuh kalau gue pergi sama dia tuh racun sih, apapun benteng gue runtuh gitu kalau pergi sama dia. Jadi pasti gue beli pada akhirnya. Jadi gue menghindari untuk pergi beli sesuatu sama dia. Kalau gue kayak gitu kalau nahan-nahannya. Tapi kalau budget jalan-jalan nih biasanya gue yang agak ini juga. Budget jalan-jalan gue itu pokoknya gue kan liburnya panjang. Jadi jalan-jalan gue tuh bisa kayak 4-5 hari gitu, kadang seminggu. Kalau dia sekiranya bukan ke tempat kota yang murah, misalkan kayak ke Jawa Tengah, ke Jogja gitu, itu gue alokasiin misalkan kayak 5 hari, sekian banyak, harus sekian gitu. Sekian duit yang harus gue keluarkan dari tiket, penginapan, makan, jalan-jalan, tiket masuk. Itu gue udah strict di situ. Jadi nggak boleh lebih. Daripada lu kurang duit ya. Iya. Pas lu udah benar-benar lu hitung ya. Iyalah. Bodo amat gitu. Kita nggak lucu lagi liburan tiba-tiba bang, Mae transferin dong gitu. Ya pinjemin dong, gua nggak bisa pulang gitu. Oh maaf nggak kenal siapa ya. Left group. Auto kick. Enggak, kalau gua kayak gitu. Kalau lu Bang? Kalau gua ya, ya mungkin kalian berdua udah tahu lah gua. Pada awal. Ya kita udah tahu sih, teman-teman yang denger sana kan nggak tahu lu gimana ya Bang. Cuman ya makin kesini gue makin lumayan bisa lah, udah mulai bisa. Jadi gue tuh tipikal menahan. Tipikal dulu orang yang paling nggak bisa nahan untuk belanja. Gue tipikal orang dulu tuh susah banget kan buat nabung. Jadi awal-awal gue kerja tuh gue nabung bener-bener di akhir bulan sebelum gajian selanjutnya. Sisanya ada berapa ya itu yang akan gue tabung. Kalau nggak ada sisa jadi, berarti nggak ada tabungan gitu. Ya udah, bahkan kadang nggak sisa ngambil tabungan yang udah ada. minus. Itu gue awal-awal gitu. Karena gue tipenya kalau udah suka sama kayak satu hobi atau satu kegiatan lah, gue akan kayak terus aja ngelengkapin, terus aja ngupgrade gitu loh. Kayak misalnya gue lagi seneng naik gunung tuh awal-awal, ya gue beli keril, gue beli matras, gue beli apa, pokoknya semua gue beli, semua print, bahkan sampai kayak perintilan yang sebenarnya lu nggak beli juga nggak apa-apa, tapi kan kayak gue lengkapin gitu. Nah tipenya nggak masalah sama harganya. Ya masalah sih kalau nggak punya duit gimana mau beli. Ya maksud gue gini kayak gue ngeliat harganya itu kayak lu masih bisa, wah jangan deh ini terlalu mahal untuk ukuran segini. Ya. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih sejujurnya. Jadi gue lihat
Oh harganya segini, masih ada duit di ATM gue. Hajar Jadi dia dia. ngeliatnya nyocokin sama saldo ya. Iya. Iya macam kenapa sal? Oke, baiklah. Gitu. Itu kalau hobi. Kalau kayak belanja sepatu, baju, tas, apapun itu kayak ya dulu sering banget aku beli terus pokoknya apapun tuh gue beli. Nggak usah nggak peduli kayak 1 kali 2 kali gue mikir dulu baru beli. Ya, walaupun tuh bajunya mirip gue punya, gue suka ya gue beli. Gitu. Jadi apalagi buat makanan gitu. Dulu kan gue senang buat makan, jadi kayak makan jajan keliling kafe segala macem. Ya itu udah tiap hari lah gue iterin. Jadi Ya gue juga kalau makanan nggak pernah mikir sih. Matiin lah. Jadi kayak dulu sih kayak gue berlindung di alibi. Ya udah sih, gue baru punya gaji, gue mau menikmatinya dulu. Keterusan. Iya. Sama gue juga gitu. Bener. Itu tuh masalah semua orang ya. Iya. Kan udah capek-capek kerja, kenapa sih nggak dinikmatin dulu gitu kan? Iya bener. Kalau enggak, Rewardnya mana buat gitu. feedbacknya dulu lah. Rewardnya mana? Keterusan yang umur sekarang kan? Ya udah. Reward mulu. Reward mulai tabungan minus. Iya. Buat jalan-jalan juga pokoknya semua lah gitu. Yang tadinya sebenarnya gue kan ngeplan tuh sebulan gue mau nyisihin anggaplah 500.000 lah ini buat dana HI. Ya elah jangan kan dana HI, dana makan aja gue pakai buat HI. Dia bilang dia mendingan gak makan daripada gak HI. Bener-bener. Gitu. Gitu. Jadi gue tipikal orang yang royal pada masa itu gitu. Cuman untuk cerita sekarang itu nanti dulu ya, kita nanti bahas di pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mai gimana Mai? Kalau gue tadi bagi 2 kan ya, maksudnya apa? Hobi sama yang belanja-belanja gitu. Ya hahi. Kalau hobi gue sampai sekarang itu belum bisa berhentiin hobi gue untuk belanja buku. Jadi dalam sebulan gue pasti beli buku. Mohon maaf Gue nih. pikir bukannya lu cuma baca buku, bukan cuma baca buku doang di Gramedia. Enggak dong. Ini mohon maaf ya. Kalau kita ngabisin uang itu untuk yang lain gitu ya. Kalau main tuh masih berfaedah gitu maksud gue. Dari kemarin gitu. Udah nongkrong kita emang. nongkrong di perpus, hobi baca buku lagi kita ngabisin duit. Ya itu hobi gue Kita ngabisin duitnya, gue ngabisin duitnya misalkan gue baju gitu kan. Kalau Bams yang lain, kalau main tuh itu masih bermanfaat gitu. Subhanallah, ibu guru Pak Ed ini ibu guru teladan banget ini. Gak paham gue malu. Ya itu kalau baju-baju, jujur gue nggak terlalu gimana sama baju sih. Gue nggak pernah sampai yang beli baju tuh karena emang lucu terus gue beli. Gue belum pernah merasakan kayak gitu. Jadi gue kalau beli baju emang ngerasain kayak gitu Bang, mohon maaf nih. Belum diajarin nih kayaknya dia biar bisa ngerasain kayak gitu. Ayo kita berangkat. Uniqlo lagi diskon gede-gedean. Aduh, Uniqlo Depok lagi baru buka nih, matilah gue harus pasang kacamata kuda. Tuh kan baru gue bilang langsung. Gak kuat gue kalau Uniqlo. Gak usah keluar rumah kalau gitu aja. Iya, aduh, godaannya gede banget. Terus. Iya, tapi kalau misalkan ya tadi sih sebenarnya gue tambahin dikit ya. Ketika kalian bilang mungkin hobi gue berfaedah, mungkin ada beberapa orang yang mikir, ih gila ngapain buang-buang duit buat beli buku ya, kayak misalkan gue aja sering banget kayak menyembunyikan gue beli buku gitu kan, karena kalau ketahuan sama nyokap gue pasti kayak beli buku lagi gitu, buku gini gitu. Gue mah kalau gue beli buku sama mama gue, alhamdulillah anak gue beli buku bisa pinter. Iya, sama. Kayaknya gue harus nitip kali ya kalian yang beliin gitu. Sampai kayak, ya, kamu beli buku yakin mau dibaca sampai digituin? Nggak salah, nggak lagi mabok. Iya. Habis itu diruqyah langsung. Aduh. Iya sih, gue ya ketika kalian tadi bilang bentar nih lo beli apa lu bukannya cuma numpang, ya itu gitu kayak ya gue kalau di toko buku itu bisa lama banget karena dari gue milih lagi ada buku yang oke nih, gue muterin rak terus ada yang oke, misal ada 5 buku ya kan nggak mungkin gue beli 5-5-nya tuh, sedangkan gue ngebudgetin ya cuma padahal gue nih niatnya tuh ngebudgetin pokoknya sebulan sebuku gitu.
buku apapun, pokoknya sebulan gue harus beli 1 buku. Hmm. Terus tapi kan itu kan gue ngebudgetinnya kayak dalam mindset gue adalah minimal. Jadi ketika gue kayak dapet, apalagi suka ada diskon kan ya, Gramet tuh suka ada diskon, suka ada bazar gitu kan. Gue hitung masih masuk terus tiba-tiba kayak gila, gue udah beli buku sekian gitu kan. Jadi target 1 buku sebulan itu udah mustahil banget gitu. Gitu. Itu untuk hobi. Buat jalan-jalan juga gitu. Biasanya gue kalau jalan-jalan ya tadi kayak karena udah gue budgetin di awal, jadi gue ketika karena gue liburan itu cuma 2 yang agak panjang ya, cuma 2 kali dalam setahun kan. Liburan semester 1 sama semester 2 gitu. Liburan sekolah. Ya. Jadi kayak anak sekolahan aja liburnya. Dan Tapi kan biasanya weekend kalau bisa. weekend biasanya gue kalau cuma Sabtu Minggu nggak bakalan ke tempat yang jauh-jauh sih, jarang banget gitu. Naik KRL. Paling ya libur naik KRL. Astaga. Ya benar-benar. Ya pokoknya setidaknya kayak ya masih kayak gue ya jauh-jauh ya, misalkan kayak masih Bogor, Puncak mungkin masih Ya kan? Bogor jauh. jauh gitu. Bogor jauh, baik. Itu udah jauh. Beda sama kita, J. Karena gue nggak bisa cuti gitu kan. Gue nggak bisa kalau misalkan kayak Bams kan bisa ngajuin cuti ya. Kalau gue ngajuin cuti nanti bisa-bisa kepala sekolah gue ngomong liburan 1,5 bulan gitu nggak cukup pas semesteran gitu. Ntar gue digituin. Gitu. Jadi ya gue akan memanfaatkan itu di setiap 6 bulan sekali, dan biasanya kan tabungan udah ya lumayan lah, bisa cukup buat jalan-jalan. Paling nambahin dikit. Biasanya gue dari duit-duit kayak ya duit-duit seseran gitu lah, ada aja gitu. Itu kalau dari itu. Kalau belanja-belanja dulu sebenarnya gue masih suka yang namanya ngoleksi lebih dari 1 barang untuk 1 musik gitu. Jadi kayak misalkan gue lagi seneng ngoleksi sepatu, gue tuh seneng banget ngoleksi sneaker misalkan, kayak gue udah punya 1 sneakers nih, kan gue pergi pakai lagi sih gitu. Jadi kayak gue masih pas lagi ada diskon nggak bisa berhenti. Ya sama gue juga. Kayak jadi cuma 2 gue dulu. Makan lama makin kesini makin mengurangi sih, ya nggak tahu juga tuntutan hidup kali ya. Iya. Jadi sama umur kali ya, udah mulai bener. memahami kayak ini tuh harusnya dikurangin. Gue juga dulu, ini gue baru inget banget nih, gue aja baru bisa nabung itu di tahun ketiga gue ngajar kayaknya. Bayangkan 2 tahun itu hidup gue hedon banget, nggak ada tabungan sepeser pun coy. Ada 3 tahun ya. Ini tuh berarti gue masuk tahun keempat ngajar. Kita berapa tahun sih kerja? Gue dari 2006, gue dari 16 gue kerjanya. 45-an ya. Iya benar, 45 lah ya. Benar. Ya gue kan baru mau jalan 4 tahun gitu. Jadi pas gue ngajar tuh ya 2 tahun pertama, nggak ring 1,5 tahun pertama itu belas nggak ada sama sekali tabungan 0 rupiah. Jadi gue tabungan gue ada sih, misalkan nih tabungan gue sekian untuk di akhir batch gitu kan. Tapi kan gue setiap akhir batch itu pasti pulang. Jadi gue tuh waktu itu masih sering pulang banget. Jadi kayak setahun bisa 3 kali pulang, bisa 4 kali pulang. Sekali pulang ngabisin uang kayak beli jajan, beli makan, beli ini, beli itu di rumah. Wah udah habis tuh. Gue besok ngajar lagi batch berikutnya. Nanti gue jalan-jalan habis gitu terus sampai 1,5 tahun. Dan akhirnya gue memutuskan untuk yaudah deh transfer aja ke bokap biar ada tabungan gue. Baru deh sekarang ada tabungan, kalau nggak habis 11-nya. Iya benar. Pasti ada di masa yang hedon banget gitu lah kita pasti. Iyalah, apalagi ya tadi di awal-awal masa kerja pasti ada rasa keinginan ya, ada egoisme kayak yang akhirnya gue punya duit sendiri. Iya benar. Bisa dong gue nikmatin dulu. Iya benar. Dan emang benar sih, kayak sampai ada orang ngomong kayak gaji pertama tuh pasti nggak bakalan ada gitu, pasti bakalan habis gitu kan. Jadi ya gue anggap ya kita masih dalam batas wajar kalau hedon-hedon di awal-awal. Untungnya sekarang sudah agak sadar gitu. Belum sadar nih, baru agak sadar doang. Bangun. Ya kayak sama kayak tadi Bams bilang, kalau misalkan Bams ngumpulin perintil masalah gunung sampai dia nggak lihat harga, begitupun juga gue kalau misalkan udah pengen
buku itu sampai nggak lihat harga gitu. Padahal kadang gue mikir itu buku bisa gue baca gratis, atau misalkan kan kayak ada Ipusnas, Ijak segala macam kan aplikasi-aplikasi perpustakaan gratis. Dan kadang bisa udah masuk situ gitu bukunya. Tapi kalau gue udah pengen buku itu dan pengen punya fisiknya, meskipun gue udah baca itu bakalan gue beli gitu. Kayak ada kebahagiaan tersendiri aja pas buka segelnya gitu. Jadi kayak lu punya gitu. Bisa beli, ya kayak bener kayak ini punya gue gitu. Jadi ya itu bahagia aja sih di situ. Gitu. Dan nggak boleh ada yang protes, itu karena gue pernah belajar dari satu teman gue, nggak ada yang boleh protes sama hobi kita, karena apa yang buat kita bahagia belum tentu kepake buat orang, dan apa yang buat orang bahagia belum tentu kepake buat kita. Jadi ya lo jalanin aja selama lo nggak merepotkan orang lain gitu. Kecuali lo minjem duit gua dan lo nggak balik-balikin buat beli hobi lo. Nah itu baru gitu. Bayar dulu utang baru ngurusin hobi gitu. Betul. Tapi kalau misalkan lo milih untuk nggak makan untuk hobi itu masih sah-sah aja gitu. Karena lo sendiri kan yang nanggung. Betul. Merasa nggak salah-salah banget hidup lo ya. Ada yang mendukung. Aduh. Oke, kesannya kayaknya gue boros buat tadi udah ceritain tuh. Enggak kok guys, Sobat Jomblo dimanapun kalian berada, gue tidak sehedon itu kok, tidak seperti yang kalian bayangkan gitu. Makin kesini gue makin menyadari bahwa ya kita semakin tua, dan gue lihat orang-orang yang sepantaran gue udah punya rumah, udah punya mobil, udah berkeluarga. Berarti kalau udah berkeluarga dia juga udah punya pendapatan yang mapan buat menghidupi dia dan keluarganya. Dari situ gue mulai mikir, anjir mereka udah bisa begini. Mereka udah mikirin saham segala macam yang bikin duit mereka terus berputar. Sementara gue ya duit nggak ada, tapi kamar gue makin penuh sama barang-barang perintilan. Gitu. Iya benar banget. Itu yang gue rasain di 1 tahun 2 tahun ke belakang lah, mulai 2019 2018an itu gue udah mulai berasa tuh. Terus gue mulai sadar di situ dong. Nah sementara gue juga tipikal orang yang nggak ada yang larang gitu. Bahkan nyokap bokap gue pun kalaupun gue beli apa lagi gitu, beli ini. Oh ya udah gitu. Dia kayak meskipun itu kayak gue waktu itu beli kamera tuh, meskipun HP gue kameranya udah bagus, tapi kayak beli pengen aja. Oh ya udah gitu. Jadi nggak kayak yang menyerang atau apa. Jadi ya gue kayak tidak ada pressure untuk menahan itu pada awalnya gitu. Jadi lebih pressure-nya lebih ya karena orang-orang sefase lah, yang sefase sama kita, sama gue sudah jauh lebih maju di bidang itu dibanding gue. Itu yang bikin pada saat itu gue ngerasa gue nggak boleh terus kayak gini, gue harus berubah lah. Nah kalian pernah denger nggak sih sama entah namanya itu gaya hidup minimalis? Pernah denger? Pernah. Nah, dari itu emang lagi booming kayaknya. Lagi booming kan. Nah, itu gue sempat baca itu beberapa waktu yang lalu, dan mungkin kalau gue harus itu terlalu buat gue personal gitu. Gue tidak bisa menerapkan, terlalu ekstrim buat gue. Jadi ya gue ambil beberapa poin dari situ yang bisa gue serap ke diri gue sendiri gitu. Intinya kan kalau gaya hidup minimalis itu benar tadi kayak tadi bilang, kayak lu cukup butuh satu benda untuk masing-masing fungsi yang lu butuhkan kan. Nggak perlu punya terlalu banyak gitu. Kayak baju ya lu cuma butuh baju kerja, lu cuma butuh 5 sebenarnya buat Senin sampai Jumat, lebihnya Sabtu Minggu. Jadi lu nggak perlu punya banyak-banyak gitu. Itu yang banyak lah macamnya. Kayak sebenarnya ada satu lagi namanya metode KonMari. Nah metode ini agak unik sih intinya. Jadi lu cocok sebenarnya buat gue, cuman gue kayak tidak bisa untuk mengaplikasikan itu di hidup. Jadi metodenya itu modelnya dan ketawa. Enggak, cuma senyum. Ketika lu punya banyak barang, bahkan itu dari hal yang penting sampai nggak penting, nah lu mulai dari hari ke hari, lu mulai sisihin satu barang. Nah satu barang itu lu entah lu sumbangin, entah lu jual, pokoknya lu keluarin dari kehidupan lu lah. Gitu. Hari pertama 1 barang, hari kedua 2 barang, hari ketiga 3 barang, terus aja naik terus gitu. Itu jadi kayak itu tuh tujuannya adalah supaya lu
tahu benda-benda mana yang sebenarnya memang lu butuhin. Gitu. Jadi kan sebenarnya lu beli apa kan bentuk pakai. Jadi ketika lu sisihin ya lu udah bertitah bahwa benda itu sebenarnya nggak lu butuhin, makanya lu bisa buang itu, bisa sisihkan itu. Gitu. Sebenarnya banyak sih cara untuk mengaplikasikannya gitu. Cuman dari apa yang gua lakukan, gua mulai dari apa yang paling mudah untuk gua lakukan. Jadi step by stepnya. Apa tuh? Step by stepnya. Apa tuh kalau dari lu? Jadi dari gua adalah gua mulai prioritasin dari apa yang menurut gua paling prestis di hidup gua. Misalkan kayak lu lebih milih skincare daripada makan, lu lebih milih jalan-jalan dibanding beli baju, lu masih lebih milih apa dibanding apa gitu, lu urutin dulu tuh semuanya. Nah dari situ lu ambil beberapa urutan terbawah. Pada saat itu gua lebih ke baju, sepatu, dan kayak benda-benda yang gue pakai harian lah. Gue kan dulu kayak agak stylish banget kan, baju punya semua warna, sepatu punya semua warna gitu kan. Udah kayak toko gitu. Ini gue beli, iya, jadi kayak hari ini beda, hari ini beda gitu. Jadi gue mulai menyederhanakan dari sesuatu yang menurut gue kurang impact di hidup gue lah. Jadi pertama gue cuman kayak ngurangin belanja baju sama sepatu tuh. Jadi kayak dibanding, tapi kalau untuk menerapkan metode KonMari agak berat kan, karena ya Allah itu gue beli pakai duit sendiri terus gue kasih ke orang kan gimana gitu kan. Iya itu gue belum bisa kayak gue kurang kaya untuk melakukan gitu. Jadi yang gue lakukan stop beli dan pakai dulu aja yang ada gitu. Dan ketika lu pakai terus kan lama-lama ada yang rusak, ada yang apa, itu baru lu sisihin. Jadi kayak ketika nilai gunanya berkurang, ekonomi banget gue. Ketika nilai gunanya berkurang, itu baru lu sisihkan, lu simpan atau lu jadiin lap, sepatu pun gitu. Jadi kayak ketika memang dia sudah tidak layak pakai baru gue buang. Nah, dari situ kan kayak barang-barang lu sudah mulai menipis gitu. Jadi kayak lu mulai ke baju-baju ya. Sekarang kalau perlu lihat postingan gue, lo lihat hari-hari gue pasti bajunya itu lagi. Kenapa? Karena gue sudah sangat mengurangi minimalisir itu. Dan gue sekarang sedang berusaha, kalaupun gue beli baju, gue akan usahain motif atau warna yang sama. Oke. Itu ya, yang lo nggak lagi bingung gue usahain. makainya ya gitu. Jadi kayak kalau gue ngeliat yang gue punya, gue nggak tertarik karena baju gue sekarang udah biru semua misalkan. Udah gue ada warna merah ya udah amat. Terus salah satu sepatu juga gitu. Jadi kayak gue udah punya sepatu ini, ya udah gue nggak akan cari warna yang lain. Jadi kayak lo menyederhanakan sudut pandang lu tentang bagaimana lu menyukai sesuatu benda lah, supaya jadi bisa lu kurangin hedonismenya itu. Itu langkah pertama gitu sih. Dan bisa dibilang ya itu yang salah satu yang pertama gue lakuin sih sekarang sih. Cuman sebelum gue lanjut, dari kalian ada 1-2 contoh nggak sih dari hidup minimalis ini yang kalian terapin sendiri? Kalau gue lebih kayak gini, kalau gue tuh punya baju yang seabrek-abrek nih dulu. Karena setiap kali gue ngajar, kan misalkan yang ngajarnya, kan gue daerah ngajar gue dulu di Jakarta Selatan, yang itu dekat banget sama PIM. Jadi setiap kali gue ke PIM pasti bawa Uniqlo tuh 2 biji, 1 biji, 2 biji, muncul lah ya kan. Terus gue akhirnya, gue tuh dapat ini tuh dari salah satu selebriti di Indonesia, terus dia nge-terapin ini di hidupnya. Ketika baju di dalam lemarinya dia 6 bulan baju itu nggak pernah disentuh, itu udah saatnya untuk dikeluarkan. Nah, gue tuh menerapkan itu, tapi nggak 6 bulan juga ya, kali 6 bulan habis dong baju gue ya kan. Jadi waktu itu gue sempat kayak berapa lama, terus habis itu gue berinisiatif untuk gue buka lemari gue, terus gue ngeliat ini deretan baju tuh harusnya ini nggak ada nih. Udah nggak pernah gue sentuh sama sekali dan nggak pernah gue pakai. Terus gue mikir nanti kedepannya ini masih gue pakai apa enggak gitu, walaupun masih bagus ya kondisinya, belum sama sekali ini. Kok gue mikir nggak deh, gue nggak akan pakai ini lagi misalkan gitu ya. Itu udah gue keluarin semua tuh. Jadi bener-bener sekarang yang baju yang sering gue pakai itu udah gue lakuin 2 kali. Gue keluarin, gue taruh. Jadi gue sumberin aja gitu. Jadi gue taruh di dekat kosan. Jadi kayak gue taruh. Jadi kayak di dekat kamar gue itu kayak ada ruangan gitu. Kayak ruangan, coba taruh situ, nanti gue minta tolong ibu kosan gue untuk ngasih ke orang-orang gitu. Oke. Itu kayak, itu 2 kali pernah gue lakuin. Dan itu pas gue udah 2 kali ya, pas gue ngeliat lagi, anjir baju gue masih banyak aja, coba dan masih banyak. Iya bener.
Kayak Iya benar. pertamanya itu gue nggak buang sih, pertamanya itu gue bawa pulang. Jadi ya udah nanti nyokap gue yang make atau adik gue. Dulu kan adik gue masih di rumah, jadi adik gue yang make gitu. Terus gue mikir-mikir baju gue pun di rumah nggak akan dipakai sama nyokap gue karena baju dia tuh udah banyak banget kan. Jadi gue mikir kayak nyokap gue bilang, udahlah bawa ke rumah aja, mubazir, dibuang atau disumbangin ke orang masih bagus gitu kan, masih bener-bener bagus banget gitu. Gue mikir lagi, di rumah aja tuh ya lemari ada 5 semuanya penuh dengan baju emak gue gitu. Maksud gue kayak nurun ya sifatnya. gitu. Iya maksud gue, emak gue tuh gak pernah mau ngebuang gitu loh, sayang, tapi gak pernah dipakai kan mubazir. Gua banget itu. Gue sekarang ya udahlah sumbangin aja lah, nggak apa-apa ke orang lain gitu. Terus juga nggak akan lu pakai gitu pada akhirnya. Jadi gue tuh sudah menerapkan itu. Terus ditambah gue kan kadang pindah, kan gue sekarang 2 kan, di Depok sama di Salemba. Di Salemba itu baju gue, kayak baju harian gue aja cuma 5 biji yang gue bawa dari Depok. Terus baju kantor gue itu cuman berapa ya? 10 biji. Dan ternyata dan ini kan udah berjalan setengah tahun gue kayak gitu. Terus gue mikir, ternyata gue masih bisa hidup dengan 5 baju sehari-hari dan 10 baju kantor gitu loh. Kayak gue ngerasain itu banget pas di Salemba ini kayak, ternyata gue masih bisa hidup kok dengan baju gue yang itu aja. Lemari gue biasanya tuh penuh, sekarang kayak cuma berapa pieces gitu kan. Gue masih bisa hidup nih kayak gitu. Iya, benar. Jadi gue meneruskan hidup gue yang kayak sekarang gini. Jadi bener-bener di Salemba hidup gue ya baju ya bisa dibilang minimalis banget. Ya, hari-hari apalagi kan kita WFH kan, WFH ya pasti pakai baju rumah. Ya gue akan nyuci 2 kali sehari, 2 kali seminggu dan pakai lagi gitu. Ya, bisa hidup ya, tanpa sepatu banyak gitu, kayak sepatu gue cuma 1 kan gitu. Kalau gue sekarang sih berusaha keras untuk ngikutin hidup kayak gitu, tapi nggak tahu lah ya seberapa keras nanti gue bisa bertahan. Tapi ya mencoba untuk sama ini satu lagi gue inget. Jadi dia tuh ngomong gini si selebriti itu. Ketika lo beli baju, lo boleh beli baju. Tapi misalkan nih lo beli baju 1 dan ketika lo masukin baju baru ini ke lemari lo, berarti lo harus ngeluarin 1 baju lama lo yang keluar. Jadi jumlah kuantitas di dalam lemari lo iya. Tapi itu gue masih belum bisa. Itu mirip sama yang gue lakuin sih. Kalau lo kan ketika lo beli baju 1, lo akan ngeluarin 1. Tapi kalau gue baru akan beli baju 1 ketika gue ngeluarin 1. Kebalik berarti ya. Jadi ketika gue tahu ini rusak, gue akan beli. Jadi secara kuantitas akan tetap sama. Iya. Tapi gue tuh kadang masih belum bisa melaksanakan itu. Misalkan kayak gue beli 2, gue ngeluarinnya kadang nanti bulan depan pas gue beli, misalkan gue sekarang beli 2, terus nanti kapan gue beli 1 lagi baru gue keluarin 1. Jadi sebenarnya kan nggak tetap nambah ya. Nggak lu anggap. Kayak masih suka berat gitu, masih bisa dipakai sih, masih gue pakai juga gitu. Apalagi kan ada yang bentar. Kayaknya ini baju dulu sering banget gue pakai gitu. Ini baju bagus dulu gue beli, kayaknya enak gitu. Gitu sih yang susah. Gitu. Tapi ya semoga bisa lah ya. Ya semoga bisa lah kita hidup minimalis yang berat minimalis. Amin. Namanya juga baru belajar. Iya sih benar. Butuh proses buat pembiasa. Gak bisa langsung jebret gitu lah. Iya betul. Nah, pembenaran aja kita ini ya. Biarin aja. Pembelaan diri. Tua masih aja. Kalau gue untuk urusan minimalis biasanya ya tadi. Kalau untuk urusan buku, gue belum bisa untuk kayak membereskan buku-buku gue lalu menyumbangkan ke orang lain atau menjualnya lagi. Oh tidak gitu kan, kayak gue ngumpulin duit buat beli itu terus tiba-tiba gue kasih ke orang, kayaknya kok ngenes ya gitu. Untuk urusan buku gue nggak mau gitu kan. Tapi kalau untuk kayak urusan baju, karena memang ya tadi gue beli baju itu biasanya karena memang gue butuh atau memang karena lebih seringnya karena butuh sih. Dan kebetulan banget gue terbantu banget sama kerjaan gue. Jadi kan kerjaan gue itu kan dari Senin sampai Jumat itu udah ada seragamnya. Dari Senin Selasa gue udah pasti pakai baju Pemda gitu, seragam dari kantor gitu. Ya udah jadi otomatis untuk Senin Selasa gue nggak butuh baju pergi gitu kan. Terus untuk hari Rabu gue pakai baju putih, bawahannya hitam atau pokoknya warna lain boleh, yang penting atasannya putih. Dan itu biasanya gue punya 2 sih, nggak mencoba untuk tidak lebih gitu kan. 2 yang penting bisa gonta-ganti, kayak
ya meminimalisir takut-takut dalam 1 minggu gue pakai putih 2 kali kan, takutnya gitu. Jadi gue nyiapin 2. Terus Kamis itu pakai batik. Nah, batik ini gue biasanya sih agak susah sih ya, karena kadang kalau misalnya ngeliat batik tuh bosen gitu kan, kelihatan ini mulu gitu, gatel. Jadi kayak ya mencobalah untuk kayak yang ngapain gue beli batik coklat-coklat mulu. Jadi gue agak kayak yang batiknya mulai yang sering gue pakai aja, yang gampang nyesuaiin sama jilbab gitu kan. Jadi ya udah gue coba untuk beli batik yang netral, yang dasarnya hitam sama dasarnya coklat atau apalah, yang netral aja gitu. Kalau Jumat karena gue libur udah dari awal gue masuk kerja di sekolah sampai sekarang tuh gue selalu dapat libur di hari Jumat. Jadi gue nggak punya spare untuk baju pergi khusus kan. Jadi baju pergi gue tuh baju yang gue kumpulkan dari zaman bahala gitu. Gitu. Jadi baju pergi gue jarang. Baju kencan. Apalagi dia pergi kencan. Dari pertama kerja nggak pernah kencan ya? Sialan, gak usah perjelas dong. Suka bener kalau ngomong. Aduh. Mohon maaf nih, mau kencan sama sate gitu kan. Gitu sih. Dan kalau misalkan untuk mengeluarkan tadi kayak yang tidak kepake gitu, gue biasanya menyortirnya itu perlu pemikiran yang matang. Kayak merenung dulu gitu di depan lemari. Keluarin dulu. Kalau gue nih, gitu. Yang lucu dari gue, misalkan gue mau ngebongkar lemari, gue mau misalnya mana yang nggak kepake, mana yang kepake nih. Gue keluarin, gue taruh satu. Ini kepake, ini enggak. Begitu di ujung, yang nggak dipakai cuma satu. Iya. Iya, itu biasanya gue kayak gitu. Lah. Jadi kayak biasanya lama. Iya, gak guna juga buat ngeluarin kan. Mending gue lihat aja nih mana jeruk, mana enggak nih. Keluarin aja langsung. Tariknya paling bawah. Kalau gue ngeliatin dulu tuh di depan lemari, gue liatin aja baju gue. Kayak oke, 5 menit, 10 menit, tutup lagi, nggak jadi gitu. Aduh, perlu niat yang kukuh gitu loh untuk mensortir baju gitu, ya ampun, sedih. Iya benar. Apalagi kalau misalkan bajunya itu tuh punya kesan tersendiri gitu. Entah misalkan dikasih atau entah misalkan kayak kita jalan-jalan terus kita beli itu dan itu nggak ada lagi gitu kan, yang custom segala macem gitu kan, itu biasanya kayak aduh buang nggak ya, sumbangin nggak ya, justru gitu. Punya histori sejarah yang akan lebih susah dibuang sih. Iya benar. Jadi kayak yang meskipun itu baju udah buluk, udah kayak apa juga masih gue simpen biasanya. Aja gitu. Tiba-tiba emak gue nih, iya, baju udah jadi lapel. Iya, gue cariin, udah di depan kamar mandi gitu. Nih, gue baru mengingat sesuatu. Gue mau nanya, baju kalian dari 5 tahun, jangan 5 tahun deh, dari kalian kuliah deh. Pas kuliah, boleh lah dari tahun-tahun terakhir kuliah, pas sama kerja, masih ada nggak baju kuliah yang masih kalian pakai sampai sekarang? Yang masih bertahan di lemari? Enggak. Sama baju kuliah apa baju? Maksudnya gimana maksudnya? Pas baju lo masa kuliah, misalkan nih kayak lo baju ke kampus gitu loh. Kan sebenarnya kan baju kita ke kampus ada yang formal-formal juga kan, ada kemeja dan segala macam. Pokoknya baju-baju yang biasanya lo pakai dulu pas kuliah sama sekarang pas kerja, ada nggak masih lo pakai gitu sampai sekarang? Ada yang ada yang enggak. Tapi ada masih ada. Masih ada. Kalau lu, Bang? Kalau gue full enggak, karena udah nggak ada yang muat sama sekali. Oh, berarti karena nggak muat kan? Karena nggak muat. Bukan karena tapi gue kosongin, begitu gue gajian beli penuh lagi, gitulah kenapa. Iya. Jadi bukan tapi karena kalau lu kan masih ada alasan karena nggak muat, emang nggak bisa dipaksa buat pakai kan. Gue juga nggak ada sama sekali baju kuliah gue, dan kalau dipakai pun masih muat, tapi kayak gue udah nggak mau pakai. Itulah gue kenapa tuh? Nggak tahu kenapa. Terus gimana? Lu nggak mau aja gitu? Itu yang gue buang-buangin dari kemarin itu. Justru malah lu nggak mau ingat. Iya kayak. Terus sampai sekarang gue baru menyadari ketika gue buka baju tuh nggak ada satupun baju yang masih gue pakai dari zaman kuliah gitu loh, nggak ada baju lama gitu. Pasti kayak kalau nggak udah gue hibahin ke adek gue yang masih bagus-bagus, yang masih modis-modis gitu, yang masih gaul-gaul, atau udah gue sumbangin.
Kacau sih gue saking pengen beli itu dulu kayak gitu. Iya. pengen beli yang lama gue tinggalin, akhirnya kayak wah yang lama udah sama banyak sama yang baru, terus yang lama ini nggak kepake sama sekali. Iya benar-benar. Kacau. Gue dulu tuh kalau gue ke baju maksudnya untuk ke isi lemari yang kandang ya ibaratnya. Gue tuh lebih ke jilbab sih. Itu jilbab, lu gak tahu gantungan jilbab yang tingkat-tingkat itu nggak sih? Yang dalam satu gantungan tuh bisa banyak jilbab gitu. Itu tuh gue sampai punya 5 dan itu full. Itu gue udah lipat kecil-kecil. Karena gue dulu mikirnya lu udah tau kalau gue jembrek itu udah kayak toko di Tanah Abang. Kalau gue jilbab gue juga udah berganti, nggak ada satupun, maksudnya ya paling cuma 5 pieces lah jilbab yang gue bawa dulu. Gue bawa dulu dari rumah pas mau kuliah, itu paling cuma tinggal 5, sisanya udah gue ganti semua. Isi lemari gue kayaknya udah banyak yang gue ganti dah. Berubah. Itu kalau gue karena dulu masih hektik awal-awal kuliah tuh masih kan karena gue pakai jilbab itu kan SMA ya, baru mulai pakai jilbab. Dilunter-lunter. Puter terus. Asal gak berakhir di kain kafan aja ujungnya. Allahu Akbar. Iya, terus udah gitu gue tuh masih seneng yang ketika kuliah kan ya, itu gue bawa dulu gue masuk asrama, gue bawa itu cuma 1 koper sama 1 tas jinjing, itu baju gue dan di rumah tuh udah tinggal dikit banget, tinggal baju-baju yang emang jarang banget gue pakai. Tapi ketika gue balik dari asrama balik ke rumah gitu kan, baju gue tuh lebih dari itu. Iya. Sampai nyokap gue bilang, ini kok baju kamu beranak gitu. Terus dan itu kebanyakan lebih ke baju-baju yang kayak zaman kuliah kan kita sering banget beli kepanitiaan ini, beli baju kepanitiaan. Iya. Itu baju gue tuh nambah di situ tuh banyak kan. Sama jilbab, karena kan jilbab dulu gue mikirnya kayak masih yang jilbab gue dulu masih jilbab polos yang bahan yang segi 4 Paris yang polos, dan gue pikir itu kayak semua warna tuh gue harus punya, karena kalau pakai warna ini nggak cocok pakai warna ini gitu kan. Jadi gue kayak punya warna hijau tuh, hijaunya tuh banyak, dari hijau pupus, hijau toska, hijau tua, hijau muda tuh gue koleksi degradasi hijau itu ada tuh pasti. Turun ini hijau, merah, kuning. Kadang hijaunya misalkan toska, kadang kita punya 2 pieces gitu dengan warna yang sama. Iya bener-bener sama persis gitu kan. Kayak gue tuh ya itu pas akhirnya gue baru mulai menggeser jilbab gue itu setahun lalu kayaknya. Itu baru benar-benar kayak yang aduh gue udah harus merelakan jilbab ini nih daripada nggak dipakai buat apa juga gitu, karena gue udah nggak pernah pakai jilbab yang Paris yang polos lagi. Gue udah kayak pakai jilbabnya mungkin yang udah model yang motif Nina, atau yang udah ada motifnya, yang model-model ya bahan apa sih itu, silikon apa gitu lah, silikon silk gitu. Silikon silk baru tahu silikon beda. Iya itu juga nanti bisa ditarik apa casing HP. Itu baru gue mengeluarkan itu, dan kayak yang ya udah gitu kan, karena emang namanya jilbab ya masih bagus dong, masih bisa dipakai gitu. Nah itu biasanya gue kayak ya udah gue kasih nyokap gue yang ngasih, yang nanya ke tetangga misalkan apa saudaranya ada yang mau jilbab nggak gini. Udah Bukalapak kayak depan rumah, Bukalapak goceng 3 goceng 3 dua singgah gitu. Aduh, itu gue jilbab. Kalau baju sih gue, ya itu baju juga. Kalau baju biasanya gue kan gue dulu masih suka pergi aja tuh pakainya kaos. Jadi kalau perginya main, gue lebih suka pakai kaos daripada pakai formal. Belum pernah, maksudnya jarang pakai blus gitu. Biasanya pakai kaos. Nah, biasanya gue akan menggesernya itu kayak yang baju rumah yang udah belel itu gue tumpuk biar nanti bisa mak gue pakai buat lap gitu kan. Nah terus yang baju yang tadinya buat pergi itu gue pakai buat di rumah gitu. Bergeser fungsinya gitu. Lah ya. Nah nanti baju yang buat buat pergi yang udah nggak cukup atau segala macamnya baru gue geser, karena gue berpikir kayak yang
ini masih bisa dipakai nggak ya? Gue bakalan sekurus ini lagi nggak ya? Gitu. Kayak udah nggak muat, jadi mendingan gue udahlah pergiin aja. Kecuali emang yang benar-benar kayak yang baju motivasi nih, ini harus muat lagi nih baju ini, baru gue nggak buang. Sama kayak Bam, jadi karena nggak muat kebanyakan baju gue berlengsernya. Begitu kerja jadi bahagia ya kita. Entah bahagia atau stres, jadi makan mulu. Gitu sih, sama sepatu juga gitu. Oke, betul. Tadi kan kalian lebih bilang lebih untuk kayak menyederhanakan barang-barang yang kalian punya, kayak baju, sepatu, atau pokoknya barang-barang yang ada di sekitar lah. Tapi buat gue personal, selain memang kayak lu menyederhanakan barang-barang lu, jadi lu cukup punya segini aja, terus juga impact-nya jadi ke duit lu juga bisa lebih banyak dialokasiin buat hal yang lebih penting, saving dan segala macem. Tapi mungkin tadi juga Jadi udah nyinggung dikit, jadi hidup lu tuh jadi jauh lebih mudah. Dalam artian kayak lu cuma punya baju 5, ya udah lu pakai ini Senin sampai Jumat, lu nggak usah mikirin lagi lu besok mau pakai apa yang mana gitu. Waktu lu nggak akan habis untuk mikirin itu. Yes, karena biasanya butuh waktu 30 menit gitu depan rumah. Depan kaca, apalagi lu berdua ya. Kalau gue tuh mikirin baju biasanya tuh hamin 1 hari tuh udah harus gue pikirin. Kalau bisa kayak beberapa menit gue di depan lemari. Jadi kayak selain menyederhanakan barang-barang juga menyederhanakan pola pikir gitu. Jadi kayak impact-nya sebenarnya banyak gitu, dan kalau gue mungkin nggak tahu sih ini nyambung atau enggak, tapi gue kan memang orangnya, lu berdua tahu gue agak overthinking yang bener-bener apa-apa dipikirin banget gitu, kayak beban hidup atau segala macam tuh gue dipikirin. Tapi dengan kayak gue mulai kayak menyederhanakan satu tuh kayak pola pikir gue lama-lama berarah ke sesuatu yang jauh lebih simpel gitu. Ya udah, pilih aja apa yang ada di depan dibanding lo mikirin semua opsi yang keluar gitu. Jadi kayak selain itu juga mungkin gue juga nerapin itu ke Instagram, pokoknya ke media sosial lah ibaratnya. Kalau dulu kan kayak setiap apapun yang gue lakuin, gue akan posting kan, segala macam foto gue upload. Sekarang kayak dari awalnya gue 300 postingan tuh di Instagram gue, sekarang tuh cuma jadi 100-an. Kenapa? Karena gue ngilang-ngilangin lah, gue ngumpet-ngumpetin sesuatu yang bukan nggak penting ya, maksudnya sesuatu yang memang tidak ingin gue tampilkan lagi. Jadi kayak gue mensortir sesuatu yang memang ingin gue tunjukin aja. Kayak sekarang sih kalau lo lihat lebih banyak foto narsis gue, tapi kayak gue mau Instagram gue sesimpel itu. Jadi kayak ketika gue membuat sesimpel itu, jadi gue nggak akan sering-sering upload. Jadi gue kayak nggak mikirin sering upload. Jadi kayak bodo amat lah mau ada isinya atau enggak gitu. Dan berlaku juga kayak ke story juga nggak dikit-dikit story, nggak dikit-dikit apa. Jadi kayak ketika gue ingin upload dan ketika gue ingin bikin Instastory baru gue bikin gitu. Jadi kayak lu punya pola pikir yang jauh lebih sederhana dan lebih lurus-lurus aja sih. Itu yang gue sangat rasakan sih beberapa tahun belakang. Jadi lebih menikmati hidup nggak gitu. Jadi selain kayak menghindari kata-kata netizen juga ya, ini juga jadi lebih enjoy aja sama apa yang mau lakuin. Iya benar. Jadi kayak lu ngerasa ya udahlah bebas hidup gue ini gitu. Mau isinya gitu doang ya, itu kan memang gue mau tampilin. Iya, itu kan punya gue ya, suka-suka gue gitu. Betul. Kan itu sosial media, bukan privacy media. Iya benar. Jadi apa yang dibagi untuk kehidupan sosial aja, bukan kehidupan pribadi. Iya. Jadi lo udah mulai bisa memilih-milih batasan mana yang perlu lo buka. Jadi bukan cuma soal keinginan, tapi tentang kebutuhan yang memang lo perlukan. Berbobot sekali kita ini hari ini. Tumben ya, lagi sadar. Iya, lagi pinter. Gue punya di awal-awal lu Shopee mulu. Iya benar. Gue mau mengingat satu hal deh. Jadi dulu itu pas awal-awal bos gue sering bilang, udah lu nanti kalian pokoknya gue ini nih seminarin masalah keuangan gitu kan. Ada kan salah satu akun di Instagram yang selalu bahas keuangan gitu loh. Yang terakhir bahas masalah melahirkan kelahiran ya. Yang melahirkan 80 juta itu ya. Itu kan yang anjir itu bikin jantung kayak oh my god, duit gue cuma segini, gue melahirkan 80 juta gimana gitu kan. Awalnya bos gue juga dia nge-follow itu, terus habis itu kayak tiba-tiba awal-awal pas pas gabung di sini
dia selalu bilang, "Kak, pokoknya harus hemat." Boleh, tapi harus hemat bla 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 gitu. Terus pada akhirnya dia memberikan gua statement yang berkebalikan dari statement yang pertama. Dia ngomong kayak gini, nih, "Lo boleh kok hidup, maksudnya gini, lu boleh menikmati apapun dari uang lo, jangan ditahan," kata dia kayak gitu. Karena ya lo kerja untuk lo menikmati, kata dia kayak gitu. Jangan kayak akun itulah, kata dia. Padahal dia awalnya kan nge-follow. Awalnya. Iya. Kan semua orang itu nggak punya standar keuangan pemasukan yang sama, jadi lu nggak bisa pasang kehidupan lo sama dia, kata Dan dia. juga standar kebahagiaan nggak sih? Jadi kayak Iya, orang jadi semua pada pengen punya duit banyak kan. terus kayak dia itu emang marketnya dia menengah ke atas, kata dia kayak gitu. Jadi jangan pernah lupa sampai stres mikirin, wah dia ngebahas ini harus ini, nggak usah. Ya lo cukupin kehidupan lo, terus lo ada tabungan, udah nggak apa-apa, kata dia kayak gitu. Terus dia itu selalu awal-awalnya membuat gue akhirnya tersadarkan dengan tabungan gue adalah setiap batch dia itu mengakumulasikan total pemasukan gue, terus dia nanya tabungan gue udah berapa. Itu dilakukan sama dia sampai setahun. Sekarang pemasukan lo segini aja, tabungan lo udah berapa, kata dia gitu. Kayak gue, aduh mampus, tabungan gue tuh cuma segini, gue kemana aja selama ini duit gue, kayak gitu. Jadi itu yang menyadarkan gue untuk berubah pola hidup, maksudnya mulai berubah dan mulai memperbaiki, mentata keuangan gue. Kayak dia selalu ngingetin, lu pokoknya lu boleh menikmati, tapi ya udah secukupnya, sewajarnya. Ya, tapi jangan gara-gara ini lu harus nabung gila investasi nana sini itu nggak perlu, kata dia kayak gitu. Ya lu investasi pun harus secukupnya, kata dia kayak gitu. Ya pokoknya ketika kebutuhan lo semuanya udah tercukupi, lo baru bisa investasi ya. Yes. Gitu. Benar. Jadi jangan jadiin investasi itu jadi tonggak utama yang lu harus. Nanti pas lagi jeblok lo juga yang stres. Iya, makanya lo nikmatin aja hidup lo cuma sekali, kata dia gitu. Ya tapi bukan berarti nikmatinnya jangan sampai bablas ya, gitu kata dia. Iya benar. Yang penting tahu batasan. Iya. Dan tahu umur. Iya betul sekali. Iya. Dan gara-gara itu tau gak sih, gue langsung unfollow akun itu tau. Gak kuat gue sama bahasannya aja. Sekali dia bahas sesuatu tuh, oke, gue stres. Oke, pendapatan gue cuma segini. Oke, gak mau gue. Iya, ngatung gitu. Iya, kayak gue sih pernah ngalamin satu kejadian. Jadi gue lagi sama temen gue ke Indomaret. Terus udah gitu, ketika di minimarket itu kita ngantri di kasir, dan orang di depan kita tuh kayak lagi beli apa sih, kayak kartu game apa itu, gue nggak ngerti, kartu-kartuan gitu. Terus voucher game gitu. Ya udah gitu kan. Terus ada yang kayak menatapnya tuh kayak ya kelihatan lah orang natap kayak buat apa sih gitu kan, kelihatan ya. Ada orang yang menatap kayak gitu, dan kebetulan bukan gue doang yang menyadari. Tapi temen gue juga menyadari itu, dan ketika kita udah keluar minimarket, akhirnya temen gue bilang, tadi ngeliat gini nggak? Terus gue bilang, oh iya gini. Dan ternyata pikiran kita sama. Kalau ada orang lain yang memperhatikan si yang bayar itu dengan tatapan kayak yang buat apa sih gitu kan. Kayak itu balik lagi ke tadi. Kayak ya mungkin buat kita itu nggak penting, buat kita itu mubazir, buat kita itu buang-buang duit. Tapi kita nggak pernah tahu kalau ternyata buat dia itu penting. Buat dia itu kayak sumber kebahagiaannya dia, itu nggak tahu ya. Bisa jadi cita-cita dia mau jadi pemain e-sport. Iya. Atau mungkin emang kebutuhan dia udah terpenuhi juga kok gitu kan. Kita nggak tahu pemasukan dia kayak gimana, pengeluaran dia kayak gimana. Jangan menjudge orang dengan nggak penting banget sih. Ya betul. Jadi jangan ya kayak lu ngapain mikirin pemasukan orang berapa, pengeluaran orang buat apa aja. Atur aja lu. Iya. Ya, mending lu atur punya lu sendiri aja biar itu cukup. Iya. Gitu kan. Biar lo tetap jangan pakai standar orang lain lah buat hidup. Nah, itu. Betul. Karena nggak akan sama standar. Ya kayak nggak usah jauh-jauh ya, kayak kita bertiga aja pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya penghasilan yang berbeda-beda, dan punya target hidup yang berbeda-beda. Tanggungan kita juga beda. Nggak ada yang sama. Jadi kayak misalkan ngikutin ya, mungkin nggak cuma akun yang tadi, ada beberapa akun mungkin kan yang kayak misalkan, nyiapin buat sekolah anak 40 juta gini. Ya kalau ternyata nanti gue punya anak sekolahnya di negeri terus, gretong gitu kan. Atau juga mungkin ternyata di zaman anak gue nanti ternyata sudah tidak diwajibkan sekolah, bisa aja kayak yang
entah ada pendidikan model apa kan kita nggak pernah tahu homeschooling kehidupan nggak di apa-apa lah ya. depan. Jadi kayak ya sesuai, boleh menyiapkan segalanya boleh, tapi jangan sampai kayak lu fokus menyiapkan itu tapi lu Iya. lupa Sampai lo lupa sama tentang hari kehidupan. ini. Iya, kehidupan Bener hari. banget. Nanti lo pas udah tua terus kayak lo mikir, oh pas misalkan reuni, kemana aja nonton kayak semua teman-teman lo udah heboh menceritakan masa lalunya dia yang bahagia dan lo nggak punya cerita itu. Gak punya apa-apa. Iya, Bener-bener. di kehidupan lo Jadi cuma kayak- buat menyiapkan hari tua gue untuk bahagia lah. Jadi gue udah ke yang lain pada cerita, gue udah ke Swiss, gue udah ke Belanda, gue udah ke luar negeri, gue udah kemana, gue kemana. Lu apa? Gue punya duit 10 miliar, tapi lu kemana aja? Udah kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kan jadi kayak, Iya. lu punya duit Terus duit banyak. lu buat apa gitu? Iya. Terus sekarang lo mau ngapain Iya, sama nggak duit ada. lo? Pasti gitu kan? Gue mau jalan-jalan tapi gue udah nggak mampu, udah tua kayak Iya. gitu kan, jadi kayak ya gitu. Ya betul. Pokoknya semua Bener orang banget. itu udah punya porsi hidup masing-masing, udah punya prioritas masing-masing, udah punya jalan pikiran masing-masing yang harusnya dia pikirkan dengan baik dan benar agar hidupnya selamat untuk hari tua. Itu aja sih. Selamat dunia akhirat gitu kan. Iya, maksudnya ya nggak usah muluk-muluk lah. Nikmatin aja yang ada sekarang, tapi jangan lupa aja besok gitu. Besok kita masih punya, besok kita masih butuh makan. Iya. Betul. Jangan lupa Ya. besok kita makan apa gitu kan. Gak usah mikirin ke 10 tahun lagi terus nanti popok anak gua, ya udah nanti popok anak lo nanti aja lo pikirin. Ketemu, untuk sekarang. gue rezeki udah pasti. Iya, Pak. Iya, Setiap anak itu bener. udah punya rezeki masing-masing. Jangan mikirin popok deh, pikirin aja dulu sama siapa lo nikah ya kan. Udah mikirin biaya pendidikan anak ya kan. Wah, melahirkan 80 juta. Siapa yang mau hamil Calon dulu, aja. calon. Iya, calon dulu aja gitu maksudnya. Bener juga, bener. Ya maksudnya terlalu jauh gitu loh pemikirannya. Enggak usah kesana lah dulu gitu. Pikirin Tapi anak gue sampai punya tua. pertanyaan menarik nih satu. Apa? Gue penasaran Wow, menarik. dari belum. Maaf, ini belum. Gue penasaran gimana pandangan kalian soal kartu kredit, pay letter dan segala macamnya. Gimana tuh? Kan biasanya kalau kartu kredit tuh kita tahu banget kan kayak banyak cashback-nya, Setan banyak itu ya, diskonnya, banyak segala macamnya gitu. Cashback. Nah, kalian memanfaatkan itu atau enggak sih? Gue enggak. Atau memilih kayak yang nggak usah deh, gue nggak suka ngutang gitu. Gue satu karena gue malas apply juga, terus malas berhubungan dengan gue tuh pokoknya kan effortless ya orangnya, jadi ya gue nggak akan mau ngurus-ngurus itu, jadi gue ya udahlah sampai yang sekarang dengan hidup gue masih bisa ngedebet gitu ya, bayar pakai debit aja tuh ya udahlah gitu, maksudnya tidak mempersulit hidup gue Bahagia ya apa iya ya udah Soalnya itu aja. kartu kredit tuh nggak bisa dibayar harian ya. Iya. Mohon maaf nih. Kan gue punya duitnya harian gitu. Iya. Sedangkan gue males mikirin bulan depan ya kan, gue masih mikirin bulan ini aja, hari-hari per hari. Ngapain gue mikirin bulan depan? Bikin apply kartu kredit, aduh tambahan pikiran gue dong. Gue harus memikirkan keuangan gue bulan depan ya lah, capek. Mager gitu. Gue nggak pakai. Kalau gue bisa dibilang, gue awalnya punya 3 kartu kredit dari 3 bank berbeda. Cuman mampus kalau duit boro-boro. Gaji gue sama cicilan kartu kredit, banyakan cicilan kartu kredit. Gue bingung bayar. Lu bayar gimana? Ya kan bisa gue panjangin. Nah jadi ya udah mulai semenjak saat itu titik balik gue motong dua kartu kredit. Jadi yang 2 kartu kredit gue aktifin. Yang satu itu sebenarnya lebih apa ya? Gue nggak pernah pakai, hampir nggak pernah pakai kecuali kayak urgent dan kayak gue lagi nggak bawa KTM atau apa, cuman punya kartu kredit ya itu kan gue pakai. Jadi itu kayak urgent, waktu urgent doang kalau gue pakai. Jadi sebisa mungkin gue akan pakai duit cash, dan kalau memang perlu banget duit gue lebih mending ambil tabungan dibanding gue pakai kartu kredit. Jadi benar-benar last option banget lah si kartu kredit gitu. Kalau sebenarnya kan kartu kredit itu bukan ini kan, bukan ngutang sih tujuannya, itu cuma sebagai transaksi bayar doang, mempermudah transaksi bayar. Jadi ketika lo memperlakukannya dengan baik dan benar, harusnya kartu kredit itu nolong lo. Tapi kalau lo memperlakukan itu kayak nimbun utang, ya dia cekek lo gitu kan. Balik lagi kalau gitu. Balik lagi kitanya. Kalau lu gimana sendiri? Tadi Mama itu bilang kartu kredit sama apa sih? Pay letter.
ya sama aja Masuk setipu gope kan. nggak sih? Masih nggak gope-gopean kan? Pay letternya kan yang Enggak, ubah. pay letter itu enggak, pay letter. enggak. Iya kan? Ada Ya ada udah, pay letternya. Berarti enggak, ya sama aja makan kredit jatuh. Iya sama aja, Oke. gue juga enggak. Kalau gue sih ya tadi sih kayak gue tipe orang yang mengalokasikan di awal gitu kan. Gue tipe orang yang misalkan memang dari awal gue tipenya yang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian gitu. Jadi kayak yang gue udah di awal kayak ya udah nih kayak gue di awal misalkan 200.000, gue mikir 200.000 ini harus cukup nih sebulan nih, nggak mau tahu gitu kan. Buset. Untuk bensin ibarat gitu. Begitu buat Jadi makan. kalau dong, misalkan gitu. ketika kan garam gue tiap hari Terus gitu. Jadi kayak misalkan ya udah nih cukup buat bensin harus segitu. Jadi gue harus dari awal tuh nggak boleh miss banget. Kalau misalkan gue miss ya jatuhnya kayak tadi gue harus pakai duit playing gue, duit hobi gue buat nutup itu. Sedangkan kalau misalkan gue pakai kartu kredit atau pay letter, berarti kan tadinya gue menikmati di awal dulu, gue bayar kemudian kan. Nah gue nggak mau yang kayak gitu karena takutnya ya namanya Gulung manusia sih itu khilaf jatuh. gitu kan. Jadi misalnya tiba-tiba tagihan sekian, gila. Sedangkan gaji gue nggak nyampe sekian, gue nyari utangan di mana buat bayar kartu kredit. Bams, minjem duit dong. Iya, gue takutnya tuh cuma ngeceknya doang ya kan, nggak bisa memanage dia jadi alat transaksi, jadi malah ngecekek gitu loh. Iya. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya gue sih mencoba untuk menghindari lah gitu daripada lu bikin api sendiri itu kan. Jadi mendingan gak usah jauh-jauh gitu. Betul. Bukan berarti kartu kreditnya yang salah ya, sebenarnya individunya kitanya yang salah. Bagaimana balik lagi sih ke orang-orangnya. Benar. Kartu kreditnya mah baik-baik sayang. Iya. Jadi mah diem aja kalau nggak dipakai. Iya. Dalam hati dia, gua mulu disalahin. Oh, lu yang Gue yang gesek. boros gua ya kan. Setan dasarnya. Tuh kan, ntar setannya ngamuk abis itu. Gue yang disalahin. Lu gitu. Lu juga yang mau belanja sendiri. Aduh. Baik, gitu. Jadi perbincangan kita malam ini lumayan berat dan berbobot juga ya, meskipun awalnya agak-agak nyeleneh gitu. Cuman Masalah yang keranjang Shopee ya kan. gara-gara lu berdua jadi ketahuan. Isengin bams aja sih sebenarnya itu. Cuman yang bisa gue simpulin sih lebih ke ya untuk ngatur keuangan, ngatur hobi, ngatur kayak prestis lu sama untuk membeli sesuatu itu balik lagi ke lu masing-masing sih. Jadi nggak bisa kita harus dari kayak gue ngikutin lu yang kita harus bisa nabung, gue ngikutin siapa yang harus gimana balik lagi. Lu juga harus bisa menikmati waktu lu, hidup lu, hasil jerih payah lu. Tapi balik lagi kalau misalkan memang itu prioritas lu saat itu ya udah lakuin. Tapi kalau misalkan memang lu sudah merasa berlebihan, yes silahkan di stop pelan-pelan gitu. Banyak metodenya sebenarnya, cuman yang tadi kita coba sampein ya Yang kita udah lakuin. Baik dari gaya hidup minimalis tuh ya secuil dari semua metode sebanyak itu di dunia gitu. Jadi ya itu yang sesimpel mungkin yang bisa kita lakuin lah ibaratnya. Jadi kalian juga masih bisa punya cara sendiri untuk meminimalis, mengurangi pengeluaran, mengurangi apa yang tidak perlu menurut kalian. Dan kalau tadi kita rangkum sedikit, ya jalan hidup orang beda-beda, tujuan orang hidup beda-beda, visi misi orang hidup beda-beda. Jadi ya lakuin yang terbaik yang bisa lo lakuin. Jangan terlalu banyak ngelihat kiri kanan karena mereka juga punya tujuannya masing-masing. Kalau ada orang yang fokus untuk mengejar hari tua ya persilahkan. Kalau ada orang yang mau menikmati tentang hari ini lebih dulu ya sudah monggo saja. Gitu teman-teman. Betul sekali. Jadi ya Setuju. hidup cuman sekali, ya manfaatkan sebaik-baiknya kalian lah intinya. Tuh. Itu aja sih untuk perbincangan kita di malam minggu ini. Semoga
bahasan kali ini cukup berfaedah ya, alhamdulillah gitu. Dan semoga bisa diambil poin-poin penting dari pembicaraan kali ini yang banyak gak jelasnya juga. Gitu. Amin. Semoga ada yang bisa dipetik gitu. Iya betul. Ada hikmah yang bisa diambil guys. Ada hikmahnya lah gitu. Jadi kita juga pun bertiga masih terus belajar, masih terus mencari formula terbaik untuk hidup kita masing-masing, dan semoga ya nanti kalau ada kesempatan kita sharing update lagi untuk perbaikannya lagi, perubahannya lagi. Semoga kita masih punya kesempatan untuk terus sharing-sharing cerita baru, cerita hangat, topik-topik yang menarik untuk dibawakan. Dan jangan lupa saksikan episode-episode dari Jomblo Wanti Podcast, baik dari episode minggu ini sampai dengan episode-episode sebelumnya di platform-platform kesayangan teman-teman. Betul. Dan yang mau tahu keseharian kita, topik-topik apa aja sih yang kita bawain, platformnya di mana aja sih, mungkin bisa kunjungin Instagram kita. Di mana teman-teman? Di @jomblowanti_podcast. Podcast. Ya, di @jomblowanti_podcast, karena kita di situ bakal update hampir setiap hari untuk bahas tentang topik-topik apa yang akan kita bawain, tentang poin-poin penting apa yang sudah kita bawain, dan ya di situ kita juga banyak bertukar pikiran, tanya-tanya juga boleh, kalau mau ngasih masukan juga dipersilahkan gitu. Jadi ya jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode dari Jomblo Wanti Podcast yang akan terus tayang. Semoga akan terus tayang di setiap malam minggunya di jam 7 malam. 7 malam. 7 malam. Gitu. Mungkin sudah cukup ya, kita sudah ingin tidur karena malam minggu ini terasa sangat panjang. Untuk itu, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata, kami bertiga pamit, dan saya Bams. Gue Mae. Dan gue Jeje. Kami bertiga pamit undur diri dari hadapan semua Sobat Jomblo. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sobat Jomblo. Selamat malam minggu. Selamat bobo. Bobo sendiri. Ya dong, kalau rame-rame nik namanya camping. Camping, bye. Jadi pengen camping kan.